Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahma Nasir, SPD MPD, dosen pada Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran, untuk memenuhi salah satu syarat keikutsertaan dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah kalkulus peubah banyak, yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini membahas konsep dan teknik dasar kalkulus untuk fungsi dua peubah atau lebih. Mahasiswa mempelajari mulai dari fungsi dua peubah, turunan parsial, limit, kekontinuan, hingga integral lipat 2 dan lipat 3 beserta aplikasinya di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Materi juga dilengkapi dengan bantuan visualisasi digital dan latihan soal kontekstual untuk meningkatkan keterampilan berpikir analitis dan pemodelan matematis mahasiswa. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan konsep dasar kalkulus peubah banyak termasuk fungsi dua peubah, turunan parsial, gradien, dan integral lipat, serta keterkaitannya dengan penerapan di bidang STEM. Kedua, menghitung turunan parsial, limit, gradien, serta menyelesaikan persoalan ekstremum, maksimum, dan minimum fungsi peubah banyak dengan bantuan media digital untuk mempermudah visualisasinya. Ketiga, menentukan integral lipat 2 dan lipat 3, baik pada koordinat kartesius maupun koordinat khusus lainnya, yaitu kutub, tabung, dan bola. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis dan memecahkan masalah kontekstual di bidang STEM yang melibatkan fungsi peubah banyak dan integral lipat. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini diterapkan melalui dua mode, yaitu luring atau tatap muka dan daring. Yang pertama, pembelajaran luring dilaksanakan di kelas dengan menggunakan metode case-based learning yang dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Khusus untuk pertemuan pertama, dosen menyampaikan kontrak kuliah, menjelaskan RPS, dan memberikan pengantar tentang kalkulus peubah banyak kepada mahasiswa. Pertemuan ke-8 yaitu UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Mode yang kedua yaitu pembelajaran daring, dilaksanakan menggunakan platform Google Classroom yang memfasilitasi penyediaan materi, pengumpulan tugas, dan diskusi online. Metode pembelajaran case-based learning diterapkan dalam beberapa tahap berikut, yaitu 1. Pemaparan masalah kontekstual. Dosen menyampaikan masalah nyata yang relevan dengan kalkulus peubah banyak untuk dianalisis bersama di kelas. Yang kedua, yaitu diskusi kelompok dalam mahasiswa. Ketiga, presentasi hasil diskusi. 4. Tanya jawab dan diskusi kelas. 5. Umpan balik dan refleksi. Keenam, yang terakhir yaitu kesimpulan bersama. Pada pelaksanaan perkuliahan, saya menerapkan prinsip DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Untuk delivery, materi disampaikan secara langsung di kelas menggunakan slide PowerPoint yang dilengkapi dengan ilustrasi visual dengan menggunakan GeoGebra dan contoh soal tentang kalkulus peubah banyak. Sedangkan di luar kelas, mahasiswa dapat mengakses materi dan tugas secara daring melalui Google Classroom. Interaksi pembelajaran pada mata kuliah kalkulus peubah banyak dibangun melalui 3 cara. Yang pertama yaitu diskusi tatap muka di kelas untuk membahas soal dan menjawab pertanyaan dari mahasiswa secara dua arah. Yang kedua yaitu penggunaan platform digital GeoGebra sebagai lembar kerja mahasiswa. Mahasiswa mengerjakan latihan mandiri dan dosen dapat memantau aktivitas mahasiswa secara real-time, sehingga dosen dapat memberikan umpan balik saat terdapat mahasiswa yang mengalami kesulitan saat mengerjakan latihan mandiri. Interaksi ketiga yaitu melalui platform WhatsApp yang difungsikan sebagai sarana tanya jawab yang lebih fleksibel, seperti saat mahasiswa ingin mengonfirmasi tentang kehadiran dan nilainya.
Untuk poin asesmen atau penilaian, dosen menyampaikan teknik dan indikator penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan melalui kontrak perkuliahan. Komponen penilaian terdiri atas pembelajaran studi kasus sebesar 50%. 50% ini yaitu 25% laporan kasus mahasiswa dan 25% lainnya yaitu dari kuis. Sedangkan 50% sisanya terdiri atas 25% nilai UTS dan 25% nilai UAS. Selanjutnya, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Kalkulus Peubah Banyak pada pertemuan ke-9 dengan materi integral lipat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Hari ini kita akan lanjut materi tentang kalkulus peubah banyak. Nah, materi khusus hari ini adalah integral lipat 2. Oke. Tapi sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu. Fani Alfionita, Adit, Siti Syahra, Nur Darniati, Agnes Sulandari, Ibda, Eka Novitasari, Dea, Firda. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya bisa kita lihat ekspektasinya mahasiswa dapat menjelaskan konsep integral lipat. Integral lipat 2 di atas daerah persegi panjang. Konsepnya, terus selanjutnya itu bisa menghitung nilai integral. Jadi tahu konsep, habis itu bisa menghitung. Terus memahami aplikasinya dalam konteks bidang STEM. Jadi kapan sebenarnya integral lipat ini dipakai? Jangan sampai kita sibuk-sibuk pelajari di sini ternyata di luar sana tidak dipakai. STEM itu kepanjangannya Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi dia bisa apakah dipakai di bidang teknik, terus science, nanti kita bahas. Selanjutnya, kita berharap hari ini kita bisa sekalian belajar visualisasi digitalnya menggunakan GeoGebra. Pernahkah kalian melihat atap stadion? Stadion di TV. Diingat-ingat, terus itu ada kanopi kaca atau atap taman yang melengkung. Jadi atap yang aneh-aneh modelnya. Kan biasanya kalian bentuk kira-kira ya seperti ini ya. Biasanya. Tapi itu ada alasannya. Kira-kira kenapa dia harus begini? Ya, air hujannya. Oke. Nah, terus di sini, karena ini kita arahkan ke kalkulus, bagaimana kita bisa menghitung volume di bawah atap. Volume di bawah atap. Jadi ada atapnya misal, terus kita diminta menghitung volumenya di bawah. Kira-kira bagaimana caranya? Inilah tuh. Pakai balok, ya. Pakai balok, disusun-susun. Ya, itu pecahannya berarti ya. Nah, itulah. Jadi ada banyak cara, bisa pakai balok, disusun-susun, dan nanti yang belum paham, nanti kita simulasikan. Terus boleh juga pakai integral langsung. Nah, tapi sebenarnya untuk apa dihitung volume di bawahnya? Untuk apa kan? Kita cek. Tapi nanti kita bahas lebih detail. Di sini dicek, ini yang tersebar di internet, penggunaan bentuk-bentuk atapnya yang melengkung. Jadi tidak selamanya dia modelan seperti ini. Macam-macam. Karena kan demi apa? Kira-kira? Ya, estetika supaya banyak yang berkunjung kan? Oke. Nah, kita cek misal kita transfer dia ke persoalan matematika. Boleh dibaca dulu? Boleh dibaca juga di laptopnya, membuka yang tadi Ibu sudah bagi. Ini yang rencana kita akan selesaikan. Masalah kontekstualnya, pemerintah Kota Palu berencana membangun taman kota baru dengan area duduk terbuka, biasanya namanya plaza, berbentuk persegi panjang, ukuran 4 meter 6 meter. Jadi 4 meter, 6 meter, ya, 4 meter, 6 meter. Terus lanjut, untuk membuatnya teduh dan menarik, supaya banyak pengunjungnya kan, akan dibangun atap kaca melengkung. Jadi harus ada atapnya.
Untuk di sini kita pilih kaca, sehingga titik ini ketinggian atap dari lantai tanah dinyatakan oleh, ini ada fungsi. Jadi misal, jadi ini tanahnya tadi 4 meter, 6 meter, terus ada atapnya di atas. Nah, atapnya ini mengikuti fungsi yang ini. Oke, karena kan kalau dia lurus-lurus kan gampang dihitungnya. Nah, jadi kita pakai yang fungsi seperti ini. Z sama dengan 3 dikurang 0,05. Oke, tinggi maksimum atap di tengah adalah? Kira-kira dapat dari mana? Bisakah diamati dari persamaannya? Mhm. Oke, di sini X-nya 0, ini Y-nya 0, berarti tersisa 3 saja ya. Itu sudah tertinggi. Jadi kalau ada orang tingginya lebih dari 3, tidak muat. Oke, tidak bisa. Jadi 3 meter. Terus bentuk atap ini dipilih agar air hujan. Nah, tapi masalahnya kita belum tahu ini tuh sebenarnya bagaimana bentuknya. Itulah. Terus kita diminta untuk volume ruang kosong di bawah atap. Kita mencari volume di ruang kosong di bawah atap itu. Kita cek. Nah, ini yang perlu dipahami, Z itu kita pakai ketinggian atap. Jadi Z itu ketinggian atap. Terus ada Fx, Y. Jadi kan tadi ada alasnya, terus ada atapnya. Atapnya ini dibentuk dengan yang mana? Z atau yang ini? Yang pertama atau yang kedua? Mengikuti yang mana? Ya, yang ini ya. Ini yang menunjukkan dia seberapa miring fungsinya. Terus tingginya ini, ya ibarat koordinat Z kan, ini Z ya. Jadi beda ini, sebenarnya ada maknanya masing-masing. Ini ada di LKM-nya, nanti bisa diisi. Tapi di sini apakah jelas? Bedanya Z, bedanya F, X, Y. Oke, ini melengkungnya, ini tingginya. Lanjut. Nah, sebenarnya apa gunanya kita mempelajari ini? Di situ ada science, misal, silakan dibaca dulu. Oke, science boleh pakai ini. Fungsi atapnya tadi itu ketinggiannya itu ada yang paling tinggi ada di tengah supaya pencahayaan yang didapat itu pencahayaan alami, terus ada ventilasi udaranya juga lebih baik daripada misalnya atapnya tidak ditinggikan di bagian tengah. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya di situ ada teknologi. Teknologi kita khusus pakai GeoGebra untuk memvisualisasikan bantuan teknologi. Di bidang teknik, ini untuk memperkirakan estimasi biayanya. Ini tadi diwakilkan dengan Z atau F ya. Ini F ini. Tapi kalau dari sini ke sini dinyatakan dengan Z. Ya, kalian itu sebenarnya menghitung ininya. Apanya ini? Iya. Ya, luas. Ada yang pakai simbol A dari area. Bahasa Inggrisnya dari luas. Oke. Nah, kita lihat kalau dia dikalkulus kok ubah banyak. Ubahnya di sini X, di sini sumbunya juga kelihatan. Fungsinya beda. Ini kalian menghitung ya volumenya. Jadi di sini simbolnya V, volume. Tingginya tuh sama dengan 3. Makanya Z sama dengan 3. 1,3,14. Satu kelompok ini, tapi nanti kasih kesimpulan beda-beda lagi orangnya. Kan bisa posting jawabannya. Jadi ibu bisa lihat kalian kerja di sini. So far yang paling jauh, Agnes udah lihat jauh ya. Ibda.
Jadi untuk di teks 2 ini dimintakan silakan ubah-ubah nilai N dari update di atas dan amati perubahan apa yang terjadi. Di sini kita disuruh mengamati. Nah, terus berdasarkan aktivitas di atas, bagaimana luas tafsiran dan luas sebenarnya itu jika dipartisi. Ya. Nah, yang disimbolkan dengan N semakin banyak. Jadi maksudnya ini. Ya. Yang N-nya ini jika dipartisi semakin banyak. Nah, di sini kan nilai N-nya itu awalnya 11. Oke. N sama dengan 11. Nah, luas tafsirannya itu kan 7,05. Luas sebenarnya 7,33. Oke. Nah, kalau kita partisi, N-nya itu semakin banyak. Di sini saya mau mengambil nilai 50. Oke. Nilai 50. Berat ya. Lalu dia. Oke. Ya. 50. Ya. Ya. Kira-kira segitu. Gambarnya Begini. scroll ke bawah lagi boleh? Sini. Ya. Nah, kita bisa lihat yang terjadi bahwa semakin N-nya itu semakin banyak, maka luas tafsirannya itu semakin mendekati luas yang sebenarnya atau semakin akurat. Nah, karena kan awalan N sama dengan 11 itu, bisa kita lihat tadi 7,05, kita partisi N-nya sama dengan 50, maka luas tafsirannya itu menjadi lebih tinggi lagi, jadi 727. Maka jadi di situ semakin luas atau semakin tinggi tafsirannya, maka semakin mendekati luas yang sebenarnya. Oke, Seperti itu, Ibu. terima kasih. Mantap. Terima kasih sudah mencoba. Bu. Oke, jadinya. Jadi kesimpulannya, jika koefisien X kuadrat dan Y kuadrat diperbesar, maka bentuk atapnya akan lebih curam dan dia mempengaruhi aliran air hujan, karena makin curam air yang jatuh itu makin cepat jatuh, lebih laju jatuh. Terus lihat dari fungsinya, jika dia operasinya tambah, maka tidak diperbolehkan karena bentuknya nanti ke atas. Ya. Kenapa kalau ke atas? Apakah boleh atap seperti itu? Tidak, Kenapa? karena dia airnya jadi dia menampung air hujan dan bocor. Oke, mantap. Ya harus hati-hati berarti yang negatif. Kalau diperbesar berarti dia ke 30. Nanti kalimatnya harus diperbaiki ya. Kalau dia sebenarnya diperbesar, yang mana yang besar? Karena awalnya min 0,05 ya. Yang besar dari yang ini yang mana? Min 30 kah atau plus 30? Yang lebih besar dari ini. Ini ya. Jadi sebenarnya kalau dia lebih besar, malah tidak disarankan kan, malah menampung. Kalau dia malah semakin diperkecil koefisiennya, kan negatif 0,05 dibandingkan dengan 30. Ini ya. Jadi hati-hati saja. Nanti lebih detail dari situ. Iya. Nah, kan ada atapnya. Nah, ini di bawahnya ini yang kita ingin cari. Jadi batasnya itu yang ingin saya lakukan duluan adalah terhadap Y. Jadi dilihat batas Y-nya negatif 3 sampai 3. Dan juga untuk batas X-nya dari negatif 2 sampai 2. Nah, setelah saya lakukan, ini saya integralkan terhadap Y dulu menjadi 3Y dikurang 0,05 X kuadrat. Y dikurang 0,1 kali Y pangkat 3 per 3 dengan batas negatif 3 sampai 3 dx. Setelah itu batasnya dimasukkan, jadi 3 kali 3, batas atasnya dulu, kurang 0,05 X pangkat 2 kali 3 dikurang 0,1 kali 3 pangkat 3 per 3 dikurang 3 dikali, ini dikurang dengan batas bawahnya. Ini dimasukkan negatif 3. Jadi 3
Jadi 3 dikali negatif 3 kurang 0,05 X pangkat 2 dikali negatif 3 dikurang 0,1 kali negatif 3 berpangkat 3 per 3 dx. Dan Lanjut, seterusnya saja. dioperasikan, Ya. dapatlah seperti ini, dan ini anunya, dapat 9,9, 18, 0,15 X kuadrat, 0,15 X kuadrat dikurang 0,15 X kuadrat itu 0,3 X kuadrat, Yap. dan negatif 0,9 dikurang 0,9 itu negatif 1,8 dx. Lanjut, ini yang konstanta bisa kita operasikan menjadi negatif menjadi 16,2 kurang 0,3 X kuadrat dx. Diintegralkan terhadap X lagi menjadi 16 kurang 2X dikurang 0,3 kali X berpangkat 3 per 3 terus dengan batas negatif 2 sampai 2 dimasukkan, batas atasnya dikurangi dengan batas bawahnya negatif 2 diperoleh ini, dan hasil akhirnya adalah 63,2 satuan volume. Iya. Pertanyaan? Ibu mau tanya, kenapa 9 itu tidak bisa dikurang dengan 0,15 X pangkat 5? Oh iya, karena beda suku. Beda suku. Jadi ini tidak ada X kuadratnya, jadi ada X kuadratnya ya. Jadi tidak bisa digabung. Yang sejenis, jadi yang dioperasikan itu suku sejenis. Ini X kuadrat, ada X kuadrat, ini yang bisa. Oke? Kalau ini kan tidak ada variabelnya. Konstanta berdiri sendiri. Jadi dia yang bisa dikumpul. Ini juga tidak ada variabelnya, ini juga tidak ada variabelnya, ini tidak ada variabelnya. Jadi yang ini sama yang ini sama yang ini sama yang ini. Yang ini hanya bisa dengan yang ini. Oke? Ada lagi? Tapi kalkulus bahwa banyak di sini intinya. Kita hari ini sudah belajar pengertian integral lipat 2 tadi. Nah, ini kalian diminta untuk mendeskripsikan nanti ini di LKM-nya ya. Di situ terlihat bagaimana kalian cara kerjanya. Jadi integral lipat 2 sebenarnya itu apa sebenarnya tadi? Integral lipat 2, limit of sum. Ya, limit of sum ya. Jadi penjumlahan yang tak hingga. Terus bentuk integral, ini bentuk integralnya nanti, terus dapat menghitung, sudah. Contoh konteks nyatanya, kapan dipakai ini? Misal akan menghitung volume, ya di bawah atap misal. Salah satunya itu, ada beberapa contoh yang lain. Sudah cukup sepertinya itu. Nah, yang paling penting nanti kalian sudah bisa lihat perbedaannya di sini. Jadi ini hanya delta x, nanti di sini ada delta x, delta y ya. Di sini integralnya hanya 1, di sini sudah 2. Ini gunanya untuk menghitung volume. Kalau ini menghitung, oke. Jadi tugasnya kita sampai akhir nanti akan menghitung volume terus. Tapi bagaimana bentuknya? Bentuk atap volumenya tadi. Adakah bentuknya atau tidak ada? Tidak jelas bentuknya ya. Jadi itu sebenarnya gunanya kalkulus pola banyak ini, karena dia bentuknya tidak jelas. Makanya kita panggil kalkulus integral lipat-lipat. Karena dia tidak susah di kalian hitung. Beda kalau misal beda misal kalau seperti ini, bentuknya sudah jelas. Cara hitungnya ini bagaimana isinya? Panjang kali lebar kali tinggi. Tapi bagaimana kalau sudah bentuknya tidak jelas? Tidak jelas, nah itu pakai integral lipat 2 volume ya. Itu salah satu penggunaannya. Oke. Untuk tugasnya, yang program, untuk tugasnya silahkan dilengkapi ini, kesimpulan dibuat sebanyak-banyaknya apa yang kalian sudah amati. Terus ini sudah DY. Sekarang diminta kalian nanti, kalau dia DX, DY, apakah hasilnya sama? Nanti silahkan dilengkapi.
Oke. Cukup untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya. Semoga bermanfaat dan dapat bisa dipelajari nanti mandiri di rumah, dieksplorasi sendiri. Ibu bisa amati aktivitasnya dari jarak jauh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pembelajaran yang saya terapkan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.